Bukan upah 100-200 ribu yang seperti yang mereka terima selama ini. Itu bukan lagi tidak manusiawi, tapi menurut saya itu sudah masuk ke dalam perbudakan modern. Nah, perbudakan modern itu harus dihentikan. Karena mereka bukan warga kelas 3, kelas 2. Seluruh warga negara Republik Indonesia ini adalah warga negara kelas 1. Sama haknya di mata hukum dan harus mendapatkan keadilan. Dan pemerintah harus memberikan keadilan itu. Pemerintah harus berkeadilan untuk semua rakyat Indonesia. Tapi kalau ketok palunya duitnya nggak ada, ya sama aja bohong. Pak Dirjen dari Kementerian Keuangan, hari ini yang hadir, kami Komisi 9 ingin menyampaikan kepada Menteri Keuangan melalui Bapak, tolong siapkan dulu Pak uangnya. Ini perintah Presiden. Kalau nggak ada uangnya, bilang nggak ada uangnya. Jadi jangan di PHP. Tapi kalau cuma di PHP terus, kasihan mereka. Ini ya, kalau ini nggak selesai, saya kira 2023 mereka akan turun ke jalan. Saya yakin mereka akan turun ke jalan. Karena setiap saat kami ditanya, setiap saat kami dimintai bantuan, setiap saat mereka menangis kepada kami untuk ikut memperjuangkan hal ini. Kami yang ada di garis depan bersama-sama dengan teman-teman seluruh anggota parlemen ini, bukan dikira enak-enakan. Kita turun ke bawah itu menangis melihat mereka menerima gaji 50-250 ribu, Ibu. Sedih rasanya. Itu perbudakan modern menurut saya. Terima kasih sudah klik video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe untuk bergabung. Dalam hitungan saya persilahkan kalian untuk tekan tombol subscribe. 10, 3, 2, 1. Saya ucapkan selamat bergabung dalam channel ini. Tadi Ibu Dewi sudah menyampaikan banyak hal terkait dengan bagaimana pemerintah merealisasikan agar P3K atau proses pengusulan formasi CASN ini bisa segera terrealisasi dan bisa final di 2023. Tapi kalau melihat apa yang dipaparkan tadi, saya kira masih terlalu panjang ya, terlalu jauh kita bisa untuk berharap bahwa 2023 nanti ini bisa selesai. Yang pertama yang ingin saya tanyakan, proses pengusulan. Di sini disampaikan tadi bahwa pengisian formasi berdasarkan informasi dari daerah. Pertanyaan saya, bagaimana kontrol dan transparansinya? Karena selama ini banyak program pemerintah, misalnya terkait dengan Kartu Indonesia Sehat PBI saja, itu yang menikmati, yang didistribusikan oleh Pemda, dan yang menikmati hanya saudara-saudari dari oknum-oknum di Pemda. Jadi bukan orang yang tepat. Yang terdistribusikan itu dari oknum-oknum, ya, saudara-saudari handai tolan dari oknum-oknum yang ada di Pemda. Nah, jangan sampai kemudian nanti yang diusulkan oleh Pemda adalah bagian dari saudara-saudari mereka saja. Sementara yang bukan saudara-saudari dari oknum-oknum Pemda daerah tersebut, ya, tidak terusulkan. Ini terjadi, ini sangat besar terjadi, sangat besar potensinya untuk dapat terjadi. Maka kemudian yang saya ingin tanyakan, bagaimana kontrol dan transparansinya dalam proses pengusulan formasi CASN yang dari P3K ini, agar hal tersebut tidak terjadi. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk seleksi harus ada afirmasi atau diskresi dari pemerintah yang sudah memiliki masa kerja 10 tahun ke atas dan yang sudah berusia di atas 40 tahun, seperti yang disampaikan saudara saya tadi, itu tidak mungkin bisa bersaing dengan teman-temannya yang masih muda, yang otaknya masih encer. Mereka sekarang yang sudah 44 tahun ke atas atau 40 tahun ke atas itu gaptek, Bu. Jadi kalau suruh ikut seleksi dengan cara digital seperti itu, saya yakin mereka nggak akan sanggup. Nah, kalau mereka nggak sanggup, mereka akan tersingkir. Sementara masa kerja mereka, pengabdian mereka sudah kita terima. Ini kan tidak adil, nggak fair. Jadi
harus ada. Saya nggak mau memohon dengan pemerintah. Kami sebagai anggota parlemen menginstruksikan kepada pemerintah untuk memberikan diskresi, untuk memberikan afirmasi kepada teman-teman yang usianya sudah lebih dari 40 tahun dan sudah mengabdi 10 tahun lebih. Berikan mereka diskresi. Sekali lagi saya tidak memohon, tapi kami memerintahkan pemerintah untuk bisa segera memberikan diskresi itu. Yang ketiga, harus ada solusi bagi yang berijazah SLTA. Jangan sampai pengabdian mereka tidak diapresiasi dan gaji mereka, kalaupun nanti mereka tetap menjadi outsourcing, mereka harus mendapatkan pendapatan yang layak, upah layak, upah yang bisa menghidupi keluarganya, bukan upah 100-200 ribu yang seperti yang mereka terima selama ini. Itu bukan lagi tidak manusiawi, tapi menurut saya itu sudah masuk ke dalam perbudakan modern. Nah, perbudakan modern itu harus dihentikan, karena mereka bukan warga kelas 3, kelas 2. Seluruh warga negara Republik Indonesia ini adalah warga negara kelas 1, sama haknya di mata hukum dan harus mendapatkan keadilan. Dan pemerintah harus memberikan keadilan itu. Pemerintah harus berkeadilan untuk semua rakyat Indonesia. Kemudian yang keempat, 4 kementerian ini kalau mau berhasil, perintah Presiden di 2023 itu harus semuanya sudah ASN. Kalau mau berhasil, 4 kementerian ini harus berkoordinasi dengan Menkyu agar anggarannya bisa sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh pemerintah daerah. Hari ini DAU mereka itu kan dipotong karena COVID. DAU-nya dipotong, Bapak Ibu. Nah, bagaimana mereka mau bayar? Dalam kondisi normal saja mereka nggak mungkin bisa bayar, karena sudah di awal tahun itu mereka sudah bagi-bagi tuh. Mana belanja modal, mana belanja pegawai, itu sudah dibagi habis. Nah, bagaimana mereka mau bayar kalau cuman instruksi dari Menteri Dalam Negeri harus ASN, harus ASN, tapi dukungan anggarannya tidak dilakukan oleh pemerintah. Ini sama aja dengan PHP. Kalau PHP seperti ini, saya menyebutnya bahwa Kementerian Kesehatan tidak bertanggung jawab. Karena leading sektornya ini kan Kementerian Kesehatan. Kementerian Kesehatan harus berkoordinasi segera dengan Menkyu. Jadi jangan rakyat itu di PHP terus-menerus. Jangan kita meminta mereka untuk mengabdi sementara mereka tidak diapresiasi. Harus ada reward bagi mereka yang berdiri di garis depan ketika COVID-19 menerjang dunia, menerjang Indonesia, dan mereka bertarung nyawa di sana. Insentif saja tidak dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan untuk mereka yang berada di garis depan. Insentif yang ada untuk dokter, tapi untuk nakes-nakes yang berada di garis depan itu apa yang mereka terima? Gaji mereka cuma 50.000 sampai 200.000, Bapak Ibu. Bayangkan nyawa taruhannya. Pernahkah Bapak Ibu yang bertanggung jawab hari ini berpikir bahwa seandainya itu ada di posisi Bapak Ibu sendiri seperti apa? Nangisnya itu kayak apa? Sedihnya kayak apa? Ini tolong menjadi perhatian dari Kementerian Kesehatan, karena kalian adalah leading sektornya. Jadi sekali lagi, 4 kementerian ini wajib berkoordinasi dengan Menkyu. Karena dananya ada di Menkyu. Percuma bikin roadmap seperti apa, kalau anggarannya tidak tersedia, nggak ada gunanya. Jadi duduk bersama dengan Menkyu ini, menurut saya ini 4 kementerian ini harus ditambah 1 kementerian lagi, Ibu Dirjen. Menkyu itu penting, paling penting justru di sini. Ini hanya menteri koordinasi, administrasi saja. Ketok palunya ada di Kemenkyu. Jadi kalau Kemenkyu tidak dimasukkan ke dalam roadmap hari ini, di dalam proses pengusulan, ini Bu Irma, ada Pak Dirjen Anggaran dari Kemenkyu nih, Pak. Iya. Saya mau menterinya. Saya nggak mau dirjennya, karena dirjennya nggak punya keputusan. Saya mau menterinya yang dihadirkan di sini harusnya.
Dirjen paling lapor kepada menteri, bisa juga nggak lapor nanti sampai di kantor. Saya tuh hampir setiap bulan bisa berkoordinasi secara langsung dengan Menteri Keuangan, mohon maaf. Dan saya selalu bicara dengan beliau. Soal ini pun saya sudah WA ke beliau. Saya minta dananya disediakan, ditambah ke DAU. DAU-nya ditambah. Kalau DAU-nya tidak ditambah, maka kemudian pemerintah daerah nggak bisa ngapa-ngapain. Kasihan juga Kementerian Kesehatannya. Pasti nanti Kementerian Kesehatan yang akan jadi bemper nih, ya. Jadi sudah bikin yang namanya prosedurnya sudah dibikin, kemudian semuanya sudah secara detail sudah dikerjakan. Tapi kalau ketok palunya duitnya nggak ada, ya sama aja bohong. Pak Dirjen dari Kementerian Keuangan, hari ini yang hadir, kami Komisi 9 ingin menyampaikan kepada Menteri Keuangan melalui Bapak, tolong siapkan dulu Pak uangnya. Ini perintah Presiden. Kalau nggak ada uangnya, bilang nggak ada uangnya. Jadi jangan di PHP. Bilang, tahun ini belum ada uangnya. Tahun depan kita siapkan, jelas, konkret, detail. Tapi kalau cuma di PHP terus, kasihan mereka. Ini ya, kalau ini nggak selesai, saya kira 2023 mereka akan turun ke jalan. Saya yakin mereka akan turun ke jalan. Nah, ini yang harus menjadi perhatian dari semua perwakilan pemerintah yang ikut rapat hari ini. Kami di Komisi 9 tidak memohon, kami menginstruksikan untuk bisa segera merealisasikan apa yang menjadi perintah Presiden. Itu saja yang ingin kami sampaikan, dan mudah-mudahan teman-teman yang dari perwakilan pemerintah memahami betapa sulitnya kami sebagai wakil rakyat ini di daerah, karena setiap saat kami ditanya, setiap saat kami dimintai bantuan, setiap saat mereka menangis kepada kami untuk ikut memperjuangkan hal ini. Kami yang ada di garis depan bersama-sama dengan teman-teman seluruh anggota parlemen ini, bukan dikira enak-enakan, kita turun ke bawah itu menangis melihat mereka menerima gaji 50 sampai 250 ribu, Ibu. Sedih rasanya. Itu perbudakan modern menurut saya. Dan pemerintah daerah juga saya ingatkan, mereka nggak boleh main terima-terima saja untuk kepentingan pilkada. Karena kepentingan pilkada mereka terima-terima tuh. Mereka masukin semua untuk kepentingan pilkada. Dan ini juga harus menjadi kontrol dari pemerintah pusat, terutama Menteri Dalam Negeri. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih dari semua teman-teman yang sudah menyampaikan tadi, sudah sangat luar biasa. Dan saya hanya menyambung, dan mudah-mudahan Bapak Ibu dari Kementerian Keuangan, Kementerian Kesehatan mampu mengejawantahkan apa yang menjadi keinginan dari kawan-kawan ASN, kawan-kawan yang P3K ini, agar mereka bisa segera jadi ASN. Terima kasih, saya tutup dengan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.